Halo sahabat-sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan 5 hal penting yang perlu kita persiapkan sebelum kita mengikuti ujian seleksi CPNS, PPPK Guru, teknis, ataupun tenaga kesehatan yang akan dilaksanakan pada bulan November ini. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semua, langkah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan informasi lolos seleksi administrasi tentunya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Namun sebelum kita mengikuti ujian pada bulan November ini Bapak Ibu, saya membagikan 5 hal penting yang perlu kita siapkan, sahabat-sahabat semua siapkan sebelum tiba hari H. Pertama, jangan lupa mencetak kartu ujian. Pencetakan kartu ujian Bapak Ibu, pengumumannya sesuai dengan edaran BKN dan juga sudah tertera di dalam akun SSCASN masing-masing, yaitu mulai pencetakan itu pada tanggal 5 November 2023. Di dalam kartu ujian Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semua, 3 informasi penting yang perlu kita teliti. Pertama, tanggal pelaksanaan ujian, waktu pelaksanaan ujian, dan lokasi pelaksanaan ujian. Jadi biasanya dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan ujian ini khusus daerah saya, karena ribuan peserta ujian, maka pelaksanaannya dibagi berdasarkan sesi. Ada sesi pertama, kedua, ketiga, disesuaikan dengan jumlah pelamar di kabupaten atau daerah kita masing-masing. Tentu di situ Bapak Ibu, kita yang satu jurusan pun kadang berbeda hari atau tanggal pelaksanaan, apalagi jam dan juga lokasi pelaksanaannya. Berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya dalam hal mengikuti seleksi CPNS ataupun PPPK, begitu banyak kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang gagal mengikuti ujian hanya karena gagal paham kartu ujiannya sendiri. Yang seharusnya tanggal 1 dia ujian, dia baru tiba di kabupaten kota di tanggal 2. Kadang itu karena terpengaruh dengan rekan yang satu jurusan dengan dia tanpa memperhatikan kartu ujian sendiri yang ada di tangan. Jadi ini hal pertama yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua. Kedua, Bapak Ibu sahabat-sahabatku semua, gali informasi di instansi atau daerah tempat Bapak Ibu melamar semua terkait dengan seragam yang akan digunakan pada saat pelaksanaan ujian. Umumnya dari tahun-tahun sebelumnya, seragam pelamar itu terdiri dari baju putih dan celana atau rok hitam. Informasi soal seragam ini pasti disampaikan di daerah tempat kita masing-masing. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, untuk seragam ini disampaikan melalui BKD daerah masing-masing. Terkait dengan seragam juga, ada juga banyak peserta dari tahun-tahun sebelumnya gagal mengikuti ujian hanya karena perbedaan seragam, hanya karena ketinggalan informasi terkait dengan seragam yang digunakan pada saat pelaksanaan ujian. Jadi itu nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 3, persiapkan dokumen yang harus kita bawa di lokasi ujian. 2 hal penting yang wajib kita bawa di lokasi ujian. Pertama, kartu ujian, dan kedua, kartu tanda penduduk. Saya punya kesaksian di sini Bapak Ibu terkait dengan dokumen yang harus kita bawa di lokasi ujian. Pada tahun 2019 yang lalu, saya dengan istri sama-sama melamar di salah satu kabupaten di daerah Pulau Nias. Ketika tiba di lokasi ujian, pas giliran sesi kami untuk mengikuti ujian, peserta dipanggil satu-satu, dibacakan nama lalu datang satu-satu baris bebek sambil menunjukkan kartu tanda penduduk. Kebetulan Bapak Ibu, KTP saya sendiri selalu saya bawa dan saya letakkan di dompet. Barangkali mungkin demikian juga sama Bapak Ibu ya. Tapi untuk istri saya, KTP-nya dia simpan di berkas-berkas pelamaran yang disiapkan pada saat pendaftaran. Nah, tiba gilirannya pada saat ujian, map dan file-file pelamaran itu kami tidak bawa lagi ketika pergi ujian. Jadi ini pelajaran penting kepada Bapak Ibu semua. Ujungnya, singkat cerita, tiba gilirannya istri dipanggil untuk memasuki ruang ujian. Pas dimintai kartu tanda penduduk, dicek di mana-mana tidak ada. Akhirnya Bapak Ibu di WO. Pada saat itu sempat saya atasi. Kebetulan di HP saya tersimpan file-file dokumen
baik itu foto KTP ataupun kartu keluarga. Nah, sesuai dengan persyaratan daerah, tidak diperkenankan fotokopi kartu keluarga ataupun KTP jika hanya fotokopi, wajib asli. Pada saat itu kami sudah pasrah dan memang pada saat itu istri saya gagal mengikuti ujian. Hanya karena lupa satu dokumen saja, yaitu kartu tanda penduduk. Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa jika Bapak Ibu tidak punya kartu tanda penduduk, kalau punya kartu keluarga yang asli, silakan dibawakan. Cuman jangan fotokopi. Jadi Bapak Ibu, ketika ujian, jangan lupakan nomor 3 ini, yaitu persiapkan dokumen yang harus kita bawa ke lokasi ujian, KTP dan kartu ujian. Keempat Bapak Ibu, datang ke lokasi ujian 2 jam sebelum pelaksanaan. Kenapa kita harus tiba 2 jam sebelum pelaksanaan Bapak Ibu? Misalnya kalau kita tiba 15 menit sebelum mulai ujian, kita pasti tergesa-gesa. Terkecuali yang memang rumahnya dekat dengan tempat pelaksanaan ujian. Tapi jika Bapak Ibu jauh-jauh, berjarak 50 km, 30 km, tentu menempuh perjalanan yang sangat jauh, kecapean. Jadi kalau kita sudah tiba 2 jam sebelum pelaksanaan, kita punya waktu untuk beristirahat sebentar. Dan biasanya ketika pelaksanaan ujian, 1 jam sebelum mulai ujian kita sudah memasuki ruang tunggu, menunggu teman-teman kita yang sudah duluan atau sesi sebelumnya selesai. Sekaligus kita dibekali terkait dengan cara-cara pengerjaan soal ataupun simulasi dan juga pemberitahuan terkait dengan apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita memasuki ruang ujian. Jadi jika kita datang 2 jam sebelum pelaksanaan, tentunya kita punya waktu luang untuk beristirahat ataupun ngopi-ngopi sebelum waktu kita melaksanakan ujian. Yang kelima Bapak Ibu, setelah kita tiba di dalam ruangan ujian, saya sarankan Bapak Ibu berdoa dan percaya diri. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing dan tingkatkan kepercayaan diri Bapak Ibu semua. Sehingga apapun yang telah Bapak Ibu siapkan selama ini dari materi-materi yang telah dipelajari, tidak lupa. Ketenangan dan keyakinan akan membantu Bapak Ibu semua untuk menghadapi ujian dengan lebih baik. Dengan memahami 5 pesan penting ini, saya yakin Bapak Ibu dan saya doain juga semoga Bapak Ibu semua sukses dalam mengikuti ujian, baik itu yang mengikuti CPNS, PPPK Guru, tenaga teknis ataupun tenaga kesehatan. Semoga sukses, semoga jadi ASN di 2023 ini. Salam satu data. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.